فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh penanya waktu itu. Halaman 40, disimak yang punya kitab. Soal san, pertanyaan yang kedua. Yaqul akhsha in tafaqqahtu fid din alla a'mal fa yaqa'u alayya al-ism. Ini perasaan yang salah dan keliru. Kata si penanya, ya Syekh, aku khawatir jika aku paham agama nanti aku tidak mengamalkan sehingga aku terjatuh dalam dosa. Jadi orang ini pengennya itu enggak usah paham agama gitu loh. Nanti biar enggak dosa, kata orang ini. Paham? Jadi dia khawatir nanti kalau paham agama justru enggak mengamalkan, akhirnya aku berdosa. Nah, itu salah atau keliru gitu loh. Ternyata salah dan keliru, enggak benar itu. Seharusnya kita semakin paham ilmu agama semakin semangat untuk mengamalkannya. Bukan khawatir enggak bisa mengamalkan. Karena ada orang yang dia itu khawatir enggak bisa mengamalkan, akhirnya enggak belajar. Wah, anak enggak usah belajar lah. Nanti kalau belajar tahu hukumnya. Yang ujung-ujungnya aku harus menghindari. Dulu ketika enggak tahu hukumnya, riba boleh sebelum tahu hukumnya. Setelah tahu hukumnya riba haram, akhirnya aku harus apa? Meninggalkan riba. Itu salah. Justru yang benar itu dia tetap harus belajar. Semakin dia tahu ilmunya, kalau itu larangan semakin dia tinggalkan. Kalau itu perintah semakin dia kerjakan. Bukan takut apa? Takut enggak bisa ngamalkan, bukan. Memang enggak ada yang sempurna, enggak ada. Karena kalau dia takut enggak bisa ngamalkan, ujung-ujungnya enggak belajar gitu loh. Karena khawatir apa? Khawatir kalau belajar tahu ilmunya akhirnya enggak ngamalkan. Kita lihat jawabannya biar tambah jelas. Al-jawab, jawabannya hadhihi hujjatun ghairu shahihah. Ini argumen yang enggak benar seperti ini. Jika aku paham agama, aku khawatir nanti enggak bisa ngamalkan. Ini ucapan enggak benar. Ucapan enggak benar ini. Justru kita minta pertolongan Allah Ta'ala agar dimudahkan dalam beramal. Karena kalau cuman mengandalkan pemikiran seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya enggak belajar dan enggak beramal gitu loh. Bisa dipahami ya? Tapi tetaplah belajar, pahami ilmu agama, setelah tahu hukumnya amalkan. Namanya jangan seperti orang-orang ahlu kitab, ya kan? Nah, yang mereka pandai menyembunyikan al-haq, mengkaburkan al-haq dengan apa? Kebatilan. Ya ahlu kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlu kitab, kenapa engkau menyamarkan al-haq dengan kebatilan? Dalam keadaan kalian menyembunyikan kebenaran al-haq. Itu pun dalam keadaan kalian mengetahui juga. Kemudian juga jangan merintahkan perkara yang ma'ruf tapi kita enggak melakukan. Jangan juga. Melarang dari perkara mungkar tapi kita malah melakukannya, itu juga salah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Kenapa engkau merintahkan perkara yang ma'ruf? Perkara yang baik. Tapi justru kalian melupakan diri kalian dalam keadaan kalian itu ada kitab di hadapan kalian. Maksudnya ada waktu itu ya ada Taurat, ada Injil, Alkitab, Yahudi dan Nasara. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Maksudnya gini,
Kalau kita itu merintahkan perkara ma'ruf, pastikan upayakan kita juga kerjakan gitu loh. Dan ketika melarang dari perkara yang mungkar, pastikan kita menghindar dari perkara mungkar, bukan malah melakukannya. Karena ancamannya ngeri loh ancamannya ya. Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wassalam, hadisnya di dalam sahih dan juga yang lainnya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Di hari kiamat didatangkan salah seorang kemudian ditampakkan dalam api neraka. Fatantaliku aqtabu batnih fatadur kama yadurul himar birraha. Tiba-tiba orang ini ususnya itu terurai. Ususnya keluar dari perutnya itu. Dan dia muter-muter di neraka itu, muter-muter. Sebagaimana himar, mereka berputar-putar di tempat makanan mereka. Kemudian fayastami'u ilaihi ahlun nar faqal. Kemudian berkumpullah penduduk neraka seraya berkata, "Malak ya fulan? Alam takun ta'murul ma'ruf wa tanhanil munkar?" Kenapa kamu ya wahai si fulan? Kenapa kamu masuk neraka? Bukankah dulu kamu di dunia merintahkan perkara ma'ruf dan melarang perkara munkar? Apa kata si fulan tadi? Bala, benar. Kuntu amul ma'ruf wa la ati wa anha 'anil munkar wa ati. Ini salahnya. Benar, dulu aku di dunia merintahkan perkara ma'ruf tapi aku enggak melakukannya. Dan melarang dari perkara yang mungkar namun justru aku melakukan kemungkaran. Inilah imbalan bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Merintahkan perkara yang baik tapi malah melanggar. Melarang dari perkara mungkar tapi dia justru apa? Melakukan kemungkaran. Ya kan? La tanha 'an khuluqin wa ta'tiya mislahu. 'aran 'alaika idza fa'alta 'azim. Di dalam pantun bagus itu. La tanha 'an khuluqin wa ta'tiya mislahu 'aran 'alaika idza fa'alta 'azim. Artinya kamu jangan melarang dari suatu perkara yang mungkar tapi dalam keadaan kamu melakukannya. Itu termasuk perkara aib yang sangat besar jika engkau melakukannya. Paham? Naam. Ini penting sekali, ini bagus sekali syubhat yang disampaikan oleh si penanya tapi dijawab oleh Syekh Zaid bin Hadil Madkhali. Kata beliau, laisa laha aslun fi syara'. Pertanyaan tadi, perasaan tadi tidak ada usul-usulnya, asal usulnya dalam syariat enggak ada. Wala fil aql, tidak pula di dalam akal. Wala yajuzu lahu an yaqtani'a bi hadzal fikr. Dan enggak diperbolehkan dia tenang-tenang dengan pikiran tadi. Nanti kalau aku belajar tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya harus ngamalkan. Karena khawatir enggak bisa ngamalkan, enggak usah belajar aja lah. Nah, itu pemikiran yang bahaya itu. Justru kita semakin semangat belajar setelah tahu ilmunya, amalkan. Kalau itu perkara haram kita tinggalkan. Kalau itu perkara sunnah, perkara wajib kita kerjakan. Kan gitu. Kita lihat. Alaihi an yuhassin adh-dhann bi nafsihi sahih. Hendaknya dia itu berbaik sangka terhadap dirinya. Semoga dimudahkan gitu. Bukan malah menghalang-halangi dia untuk belajar. Wa an yasduq ma'allah, dan hendaknya dia jujur bersama Allah. Lihat, jujur. Naam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida. Ucapan yang jujur. Jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'allama wa huwa 'azimul ya'mala bi ilmi. Penting ini. Afadallahu alaihi min taufiqihi fahadahu lil amal bima 'alim. Masyaallah. Lihat itu catatan penting itu. Maka apabila dia belajar dalam keadaan yang azim, berkeinginan kuat, liya'mala bi ilmi, untuk mengamalkan ilmunya, afadallahu alaihi, niscaya Allah telah mencurahkan, mengkaruniakan kepadanya min taufiqi, dari taufiknya, fahadahu, kemudian Allah telah kasih hidayah orang tersebut lil amal bima 'alim, untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Lihat. Jadi ketika dia belajar, itu dia punya tekad bulat untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Itu nanti Allah Ta'ala akan mudahkan. Jangan pernah punya perasaan, wah nanti kalau anak belajar tahu ilmunya akhirnya ujung-ujungnya meninggalkan. Dulu ketika kami belum tahu ilmunya, kalau cukuran tuh santai di model ini itu. Setelah tahu ilmunya ternyata qazaa haram. Akhirnya aku harus menghindar. Nah, itu salah. Barakallahu fiik. Pemikiran seperti itu salah. Pemikiran seperti itu salah. Akhirnya enggak mau belajar dia. Kenapa? Karena kalau belajar tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya apa konsekuensinya? Mengamalkan. Nah, ini enggak mau ini. Enggak mau tahu ilmunya biar enggak beramal gitu maksudnya. Salah atau keliru itu, Izam? Naam, salah dan keliru. Ya, pastikan kita siap untuk belajar dan siap bertekad bulat untuk mengamalkannya. Wa amma tabdinuhu al-baqa' 'alal jahl. Lihat ini. Adapun dia lebih mengedepankan al-baqa' tetap 'alal jahl, di atas kebodohan,
makhafata adamil amal bi'ilm, karena khawatir tidak mampu beramal dengan ilmu, fahada alamatul khaybah, maka ini tanda kebangkrutan, tanda kerugian, wasababul iflas minal ilmi syar'i, dan sebab rugi dari ilmu syar'i. Perhatikan ya, sebab kerugian daripada ilmu syar'i. Alladinihi, yang dengan ilmu syar'i tasluh umuruddin wa dunya, akan bisa memperbaiki perkara agama dan dunianya. Lihat. Jadi pemikiran itu salah ya, pemikiran ini ya. Pemikiran apa? Pemikiran yang mengatakan bahwasanya udah aku biar bodoh aja udah. Biar bodoh aja, nanti kalau aku punya ilmu khawatir nanti enggak bisa ngamalkan. Itu pemikiran yang batil. Jangan ridha dan rela menjadi orang bodoh, jangan. Paham ya? Karena menjadi orang bodoh itu ibaratnya menjadi apa istilahnya? Bahan yang rendah gitu loh. Paham ya? Nah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? La yastawun. Apakah sama orang yang beriman yang berilmu dengan orang fasik yang bodoh? Enggak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mereka berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah dijadikan orang-orang muslim seperti orang mujrim? Orang muslim berilmu dan orang mujrim yang bodoh? Paham ya? Enggak sama. Paham ya? Sehingga perlu dikondisikan. Jangan mau menjadi orang yang tetap bodoh karena khawatir kalau berilmu tidak bisa mengamalkan, jangan. Tapi tetaplah berilmu dan minta pertolongan agar mudah mengamalkannya. Bisa dipahami insyaallah ya? Kita lanjutkan. Fa'alal ikhwah, nasihat bagus ini dari Syekh Zaid ini. Fa'alal ikhwah alladzina yuraddiduna misla hadzal fikr, maka wajib atas para ikhwah, saudara-saudara kami yang mereka bimbang dengan seperti pemikiran seperti ini, wa huwa ma qad sami'tahu, yaitu yang telah engkau dengarnya aktsar min marrah, yang telah aku apa? Kalau kembali ke beliau berarti wa huwa ma qad sami'tuhu aktsar marrah, yaitu pemikiran yang aku telah mendengarnya lebih dari sekali, min ba'din nas, dari sebagian manusia, lakin hadzal fikr ghair sahih. Lakin hadzal fikra ghair sahih. Tapi pemikiran seperti ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Bal yajurru ila syaqa la ila sa'adah. Bahkan pemikiran seperti ini akan menghantarkan, menyampaikan kepada syaqa kesengsaraan, la ila sa'adah, bukan kepada kebahagiaan. Wa hayatul hana, dan juga tidak menghantarkan kepada kehidupan yang tenang. Lihat, hanya menghantarkan kepada kesengsaraan gitu loh. Paham ya? Akhirnya enggak mau belajar, enggak mau mempelajari ilmu, alasannya nanti kalau berilmu khawatir suruh beramal. Konsekuensinya orang berilmu memang beramal. Hatafal ilm bil amal in azabahu wa in lartahal. Ilmu itu manggil-manggil untuk diamalkan. Jika mau ilmu akan mengokoh, jika enggak mau mengamalkan ilmu akan pergi. Kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, balil 'abdu ma'murun bitafaqquh fid din sahih. Bahkan seorang hamba diperintahkan untuk mempelajari, memahami ilmu agama ini. Iya kan? Sudah kami lewati hadisnya berkali-kali. Hadis siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan, muttafaqun alaih. Tanda kebaikan seorang hamba manakala dia paham apa? Paham ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Lihat. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala pahamkan dia dalam ilmu agama. Semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan menyertainya. Semakin jauh dari ilmu agama, semakin jauh daripada pemahaman yang benar, semakin jauh juga kebaikan yang ada di hadapannya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa an ya'lam, dan hendaknya dia tahu, wa an ya'lam liya'mal bihadzal din, dan hendaknya dia mengilmui, mengetahui untuk mengamalkan dengan agama tersebut. Jadi agama dipelajari dengan dalil, diamalkan. Ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalilnya. Nah, kita lihat, fa in hasala minhu qusur aw khata' sahih fa alaihi an yatuba ila Allah azza wa jalla. Lihat, jika terjadi dari orang tersebut qusur, apa qusur? Yaitu bentuk peremehan, kadang meremehkan, kadang santai, kadang kurang, atau khata', kekeliruan, fa alaihi an yatuba ila Allah, maka wajib atasnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kenapa kok demikian? Karena enggak ada yang maksum itu loh. Antum kita semuanya lah, manusia-manusia ini, enggak ada yang maksum kan, kecuali Nabi dan Rasul. Oleh karena itu kata beliau, apabila terjadi kusur itu kekurangan, paham ya, peremehan, au khata' atau kekeliruan,
maka wajib atasnya segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa ahadun ma'suman minal khata'. Itu lihat di garis itu. Maka enggak ada seorang pun yang selamat dari kekeliruan. Jadi jangan pernah mencari guru yang benar terus. Ini pasti benar terus, enggak pernah keliru, jangan. Paham ya? Yang namanya guru itu pasti banyak kekurangannya. Paham ya? Nabi kita Muhammad alaihi wasallam itu pun beliau mengatakan apa? Innama ana basyarum mislukum. Aku itu manusia biasa seperti kalian. Paham ya? Ansa kama tansun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fatakiruni. Jika aku lupa ingatkan aku. Itu Nabi padahal. Jadi wajar kadang guru keliru karena lupa atau keliru karena mungkin keterbatasan ilmunya, ya kan? Itu wajar. Yang tidak wajar itu sudah tahu keliru, diluruskan malah apa? Ngeyel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Nah, seorang guru, seorang dai, dia terjatuh dalam kekeliruan. Perkara bid'ah, perkara muhdas. Diingatkan ya akhi, taqillah ya akhi, ini perkara muhdas, perkara bid'ah, enggak ada contohnya di kalangan para salaf, tinggalkan, malah ngeyel, nolak, bantah, bangkang, bandel. Pergi ke Timur Tengah bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Beda atau sama, Izan? Kalau kebenaran ada dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kalau mencari pembenaran, mencari fatwa yang mencocoki dirinya, itu salah di situ. Makanya yang paling terbaik adalah apa? Ketika terjatuh dalam kekeliruan, kemudian diingatkan, segera sadar, sami'na wa ta'na. Paham ya? Enggak ada yang maksum. Tapi bukan berarti ngeyel gitu ya. Bal innal istimrar fit tafaqquh fid din, masyaallah. Bahkan terus-menerus continue di dalam memahami ilmu agama fi kulli waqtin min al-awqat, pada setiap waktu dan waktu-waktu yang ada, lihat, setiap waktu. Wa ala kulli hal min ahwal, dan setiap keadaan ma'an niyyah as-shadiqah, bersamaan diiringi dengan niat yang jujur, huwa da'bus salihin, masyaallah. Inilah kebiasaan orang saleh. Da'bun itu kebiasaan orang saleh seperti itu. Jadi waktunya digunakan, bukan digunakan perkara dunia dan perkara yang melalaikan, bukan. Al waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Al waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang itu untuk menghunus, maka pedang itu akan menghunusmu. Maksudnya waktunya akan habis dulu. Waktunya akan habis, kalau tidak kita gunakan. Kita lihat lagi kama qala azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, masyaallah. Dan orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk, niscaya Allah Taala tambahkan lagi kepada mereka petunjuk, dan Allah Taala datang kepada mereka ketakwaan mereka. Lihat, semakin mendapatkan petunjuk itu loh ya, semakin istiqomah kalau dia terus mempelajari ilmu agama ini. Mafhum? Qala azza wa jalla, Allah Taala berfirman, liyazdadu imanan ma'imanihim, agar mereka semakin bertambah keimanannya bersama keimanan mereka. Jadi keimanannya senantiasa bertambah. Karena imannya seorang hamba itu naik dan turun atau naik terus? Naik dan turun, kadang naik, kadang turun, kadang berkurang, kadang bertambah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, enggak stabil itu loh ya. Makanya adanya majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis Al-Qur'an Sunnah, fungsinya apa? Agar imannya itu senantiasa bertambah dan senantiasa hidup. Ibaratnya kalau tanaman itu perlu apa namanya? Siraman dan pupuk. Tanaman kalau nggak disiram, nggak dipupuk, itu berpotensi layu. Kalau udah layu, menguning daunnya. Kalau udah menguning daunnya, ujung-ujungnya apa? Mati tanaman tadi. Hati juga sama. Hati kita ini kalau nggak pernah tersirami Al-Quran Sunnah, nggak pernah mendengar wejangan nasihat dari qala Allah qala Rasul, itu lama-lama hatinya keras. Ibaratnya layu. Setelah keras mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Enggak mengenal ma'ruf, tidak lagi mengingkari kemungkaran. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim. Kita lihat, faman ata bil asbabi shadiqan mukhlishan musiban wallahi la yuhib. Lihat, masyaallah. Kata beliau, maka barang siapa yang mendatangi sebab-sebab tadi itu, shadiqan jujur, mukhlishan ikhlas, musiban benar, wallahi demi Allah, la yakhib, niscaya dia tidak akan bangkrut, bal yas'ad fid dunya wa barzakhihi wa ukhra, masyaallah, bahkan dia akan bahagia di dunianya, di alam barzakhnya, dan di akhiratnya, masyaallah. Tiga-tiganya bahagia. Di dunia bahagia dengan ilmu, di alam barzakh bisa menjawab pertanyaan malaikat, di akhirat surga jaminannya. Mafhum? Nah, ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi.
Pertanyaan yang bagus juga satu ini. Mengenai apa? Apakah kita kalau berdakwah harus punya ilmu yang banyak? Kalau ilmu cuman hafal Arba'in Nawawiyah misalkan, atau hafal satu hadis, boleh nggak didakwahkan? Karena penting juga kan? Karena mungkin orang mengira, wah ana belum berdakwah Ustaz, kenapa? Baru kemarin ngajinya, tapi udah dapat ilmu gitu loh. Paham? Apakah harus nunggu ilmunya banyak dulu, bertahun-tahun, 20 tahun belajar baru ngajar, baru berdakwah, atau bagaimana? Kita lihat. Soal Ustaz, pertanyaan ketiga. Hal li talibil ilmi al-mubtadi' an yad'u lima ta'lam? Ini pertanyaan bagus ini. Kita ini para pencari ilmu kan? Apakah pencari ilmu yang pemula, mubtadi' loh. Pencari ilmu pemula padahal. Apakah bagi pelajar pencari ilmu yang pemula mubtadi' an yad'u boleh berdakwah lima ta'lam terhadap apa yang dia ketahui? Atau lima ta'lam terhadap apa yang dia pelajari? Boleh enggak? Nah, berarti kan pemula gitu. Santri pemula baru belajar, boleh enggak dia mengajarkan, mendakwahkan apa yang dia pelajari? Al-jawab na'am. Lihat ini. Jadi enggak usah panik, enggak usah khawatir nih. Jawabannya apa kata beliau? Na'am, iya. Man ta'allama syai'an min masailil ilm syar'i, barang siapa yang belajar sedikit dari ilmu-ilmu syar'i wa atqanahu, penting wa atqanahu, dan dia memantapkan ilmu tadi, falyanqulhu ila man ihtaja ilaih, maka hendaknya dia menukilkan kepada orang yang memerlukannya. Dakwah enggak perlu harus semuanya dia kuasai, harus hafal Al-Qur'an semuanya, hafal As-Sunnah baru berdakwah, tidak. Semampunya dia hafal Al-Sunnah walaupun sedikit misalkan, dia hafal Al-Qur'an walaupun belum selesai misalkan, tapi ilmu yang dia miliki dia sudah memantapkan. Memantapkan ilmu berarti apa? Mengamalkannya. Bukan hanya ilmu dia miliki tapi dia melanggar. Katanya salafi, ternyata apa? Suka selfie. Katanya sunnah salafi, open donasi. Katanya tasawul haram, malah menyodorkan apa? Proposal. Itu berarti belum mengamalkan ilmu yang dia miliki. Paham ya? Lihat ini. Ini selingan. Maksudnya banyak yang seperti itu modelnya. Paham ya? Namanya apa istilahnya? Namanya seperti itu. Jarkoni. Ngajar orang ngelakoni. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Wala yazid, dan enggak lebih dari itu. Lihat. Dia boleh mengajarkan ilmu tadi kepada orang yang memerlukannya, wala yazid, enggak lebih. Ucapan enggak lebih penting ya. Maksudnya enggak lebih itu jangan melebihi kadarnya. Kalau dia belum mampu berfatwa, jangan berfatwa dulu. Dia hanya menyampaikan apa yang dalam kitab yang dia miliki ilmu tadi. Kalau ada pertanyaan yang dia belum mampu jawab, tanyakan kepada ahli ilmu. Caranya gitu. Jadi enggak melebihi kapasitas kadar dia. Paham? Itu diperbolehkan. Tapi kalau melebihi kadarnya, dia baru belajar, kemudian sudah tahu kapasitas ilmunya masih minim, dia ngajarkan ilmu melebihi kadarnya. Itu salah. Karena ujung-ujungnya nanti apa? Serampangan sembrono. Dak sembrono. Itu hati-hati. Paham ya? Nah, hati-hati. Kenapa? Karena melebihi kadarnya. Boleh mendakwakan tapi asalkan apa? Sesuai dengan kapasitas dan kadarnya. Bisa dipahami enggak maksudnya? Nah, wa huwa ma'jur, dia dapat pahala mendakwakan semampunya. Wa yu'tabar min ad-du'ati ila Allah min al-muballighin li syar'illah. Dia termasuk termasuk dianggap dari kalangan para dai yang menyuruh kepada Allah taala, dari kalangan orang-orang yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama fil hadits tsabit 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Dihafalkan hadis ini. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya boleh menyampaikan ilmu walaupun sedikit yang dia miliki. Paham ya? Lihat, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Walaupun itu hanya hafal Arba'in Nawawiyah, 42 hadis, pulang kampung misalkan, boleh enggak Anda berdakwah? Silakan. Tapi ingat, jangan melebihi kapasitas dan kadarnya. La ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak pula meremehkan. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Faman hafidha hukman min ahkam syara', maka barang siapa yang telah menghafal salah satu hukum dari hukum-hukum syariat, wa atqanahu, dan memantapkan, memutuskannya, falyu'allimhu ghairah minan nas, maka ajarkanlah kepada yang selainnya dari kalangan manusia. Antum tahu dalilnya tentang isbal haram. Antum pulang kampung, nasihati orang-orang yang isbal itu haram Pak, dalilnya ini. Walaupun satu hadis yang misalkan, bisa enggak berdakwah seperti itu? Bisa semampunya, enggak melebihi kadarnya gitu loh. Itu enggak masalah, dakwah juga. Jadi jangan pikirannya dakwah itu harus keluar Jawa atau keluar area daerahnya misalkan, enggak harus. Dakwah yang paling
Utama yang paling terpenting dimulai dari mana setelah dirinya? Keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Kita lihat dikit lagi. Kata beliau, kayadkhul fi adadin man qala Allah azza wa man qala Allah fihim, agar tujuannya agar orang tersebut masuk pada jumlah orang yang Allah ucapkan dalam perkataan tentang mereka, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah orang yang lebih indah ucapannya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah Ta'ala dan beramal-amal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Tapi yang didakwakan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala diperintahkan dalam Al-Quran Karim mengikuti jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, yaitu Al-Quran Sunnah. Ikutilah jalan yang lurus tadi, jangan ikuti jalan yang bercabang. Niscaya kalian akan bercerai-berai kalau mengikuti jalan yang bercabang. Karena jalan yang bercabang ini masing-masing jalan ada ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Kita lihat dikit lagi. Wal mahdhur huwa an yu'allim an-nas au an yanqula lin-nas ma la yuhsinu. Penting ini. Yang berbahaya itu dia mengajari manusia atau menukilkan di hadapan manusia sesuatu yang dia belum memperindah ilmu tersebut. Ilmu dia belum mapan ilmunya, sedikit tapi belum mapan ilmunya ya, sedikit baru belajar, barakallahu fiik, belum menguasai ilmunya, belum paham ilmunya, sudah ngajari manusia, ini bahaya. Tapi yang diinginkan di pertama tadi, ilmu yang dia miliki dia memantapkan ilmunya, mutqinkan ilmunya, diamalkan baru dia bisa. Kita lihat, yang bahaya itu adalah orang yang mengajari manusia atau menukilkan kepada manusia malah sesuatu yang dia belum mengindahkannya belum mengamalkannya. Jangan. Jadi pastikan kalau antum atau kita mendakwah sesuatu mengamalkanlah, mencontohkan gitu loh. Ketika mengatakan tasawul haram ya jangan yang ngomong ini tasawul gitu loh. Ya? Ketika mengajarkan gambar makhluk nyawa haram, jangan ustaznya selfie. Katanya gambar makhluknya haram, selfie sama kambing, sama sapi, sama hewan korban. Allahul musta'an. Karena sekarang mendekati Idul Adha ini ya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, kalau ada muslimin ngasih bantuan hewan korban, cukup diucapkan jazakumullah khairan, selesai. Dokumenter ustaz tadi foto dulu sebelum korban. Biarkan Allah Ta'ala yang mendokumenter. Yang nyimpan biar Allah Ta'ala nyimpan memori-memori tadi. Jangan kita moto gitu loh. Mau sembelih sapinya foto dulu. Rangkulan sama sapinya. Allahul musta'an. Katanya sunni salafi kok selfie. Allahul musta'an. Allahumma sallim. Nah, kita harus sering ingatkan seperti ini biar termotivasi untuk mengamalkan dalil dulu ya. Bukan ngikutin kebanyakan orang. Nah, fayaqa'un nasil khata', akhirnya manusia terjatuh dalam kekeliruan taklidan lahu karena mengekor kepada orang yang belum paham ilmu tadi atau belum mengindahkan ilmunya tadi. Hadisnya belum hafal, Al-Quran pun dia belum memiliki hafalan. Dia berdakwah salah. Isbal itu haram Pak. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, nyasar. Iya kan? Dalilnya benar sahih memang, tapi peletakannya salah. Masa isbal haram dalilnya innamal a'malu binniyat? Salah enggak keliru Nawal? Salah, keliru dan nyasar gitu loh. Jadi berarti perlu belajar lagi kalau seperti itu. Maksudnya di awal tadi, seorang santri pemula boleh berdakwah itu kalau ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari, dia sudah mantapkan, ngamalkan. Paham ya? Tapi kalau belum mantap ilmunya ya jangan dulu. Karena apa? Bahaya tadi. Paham ya? Nah, fayaqa'un nas bil khata' taqlidan lahu wa husnul dhanbih. Akhirnya terjatuh manusia dalam kekeliruan karena mengekor padanya dan berbaik sangka terhadapnya. Lihat ini. Fayahmil jami'al ism, akhirnya dia memikul semua dosa orang-orang tadi. Hati-hati. Jadi berdakwah itu walaupun boleh tapi enggak dianggap ringan ya, berat kalau seandainya salah yang didakwahkan. Jadi pastikan kalau kita mendakwakan Al-Quran Sunnah, kita yang mendakwakan mengamalkan semaksimal mungkin, mencontohkan kepada orang-orang yang didakwahi. Fala budda min at-ta'akkud min shawabil ilm, maka harus ta'akkud memastikan ulang
Harus memastikan ulang mengenai benarnya ilmu tersebut alladzi yanquluhu, yang dia nukilkan ilmu nas kepada manusia. Paham ya? Dan juga cara penyampaiannya yang tepat juga. Jangan menyampaikannya dengan nada-nada yang kadangkala mungkin dia belum terlalu pandai dalam berdakwah, dia mengucapkannya dengan lantunan-lantunan yang keliru juga salah juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Nada intonasi dalam berdakwah itu penting juga loh ya. Kadang orang-orang kalau misalkan dia berdakwahnya cuma mengandalkan keberanian tapi intonasinya keliru, mungkin akan tersinggung bapak-bapak, ibu-ibu tadi. Caranya itu bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Mutusnya di situ, jangan bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Salah juga itu. Walaupun yang benar anjing itu haram, tapi cara menyampaikan itu penting juga itu ya. Nah, ini namanya intonasi. Nada dalam menyampaikan itu penting juga kadang-kala. Iya kan? Coba antum kalau nggak percaya, ngomong seperti itu tadi tersinggung kan, yakin? Nah, dia berhentinya di anjing tadi. Kemudian baru itu haram. Caranya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram, gitu. Berhentinya di ibu-ibu tadi. Jangan bapak-bapak, ibu-ibu, anjing itu haram. Nah, itu kan menyinggung dulu gitu loh. Salah. Cara berhentinya salah. Itu mungkin yang pernah belajar bahasa Indonesia adalah seperti itu pelajaran, tapi yang paling terpenting jangan salah dalam menyampaikan. Dikit lagi sampai titik itu ya, kata beliau, walahul ajr al-mudha'af min indillah, yang akhirnya dia nanti kalau benar ilmu yang dia sampaikan, dia mendapatkan pahala berlipat-lipat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Man dalla ala khairin falahu ajru misli ajri fa'ilih. Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu ajri fa'ilih, atau falahu ajrun mislu fa'ilih. Artinya apa? Barang siapa yang menunjukkan sesuatu menunjukkan kepada manusia kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pahala apa? Pahala pelakunya. Lihat, masyaallah, berlipat-lipat pahalanya. Illa anal muttadi'ah, di garis itu, kecuali hanya saja seorang muttadi', pelajar pemula, la yatasaddar linnasi khutabil jum'ah. Penting ini. Jangan tampil diri di hadapan manusia khutbah Jumat. Ini maksudnya beliau nasihatkan yang baru pemula. Baru pemula, belum mapan ilmunya, belum paham bagaimana cara menyampaikannya, dia langsung tampil diri di khutbah Jumat. Baru alhamdulillah lagi. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya tunggu dulu, sabar dulu. Lihat ini. Illa, hanya saja annal muttadi'ah, bahwasanya seorang pemula itu la yatasaddar linnas, tidak tampil di hadapan manusia fi khutabil Jumat. Pada khutbah Jumat nanti itu ada saatnya nanti. Dilatih dulu. Paham ya? Digembleng dulu, dilatih dulu. Sudah siap mentalnya, kemudian siap berbicara, bismillah. Belum siap mentalnya, kemudian apa namanya itu? Yang di panggung itu namanya itu demam panggung, berdiri. Udah. Baru alhamdulillah lagi. Allahul musta'an. Kata beliau, wa fil ma'an amah, wa fil mawa'id al-amah. Dan juga jangan tampil di hadapan apa? Jangan juga tampil pada nasihat-nasihat yang umum, karena banyak orang dengarkan itu loh. Bal yu'allim biqadri ma ma'ahu minal ilm. Penting ini. Bahkan dia mengajarkan ilmu sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Kalau dia pahamnya baru nahwu, ajarkan nahwu dulu. Jangan dia pahamnya nahwu, belum belajar fikih, ngajar fikih. Akhirnya banyak salahnya gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya sesuai dengan kadar ilmunya itu ilmu yang dia miliki. Dia sudah belajar sharaf misalkan, nahwu belum. Tapi sharafnya Masya Allah. Nah, ajarkan ilmu yang dia miliki tadi. Jangan melebihi kadarnya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kata beliau, yu'allimun nas kaifa yatatahharun wa kaifa yusallun wa kaifa yaqra'una Fatihatul Kitab. Mengajari manusia bagaimana caranya mereka bersuci, wudu yang benar bagaimana mereka salat, bagaimana mereka membaca apa? Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah bagaimana, diajarkan. Mengajari qiraah yang benar bagaimana. Fa huwa bidzalika ma'dudun ad-du'at ila Allah azza wa jalla. Maka orang tersebut dengan cara tadi terhitung dari kalangan para dai yang menyuruh pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mengajarkan ilmu tajwid. Ya kan? Walaupun yang diajarkan hanya makhrajul huruf, masuk juga. Qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah SAW berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan atau yang pelajari ilmu Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kesimpulannya barakallahu fiik, ilmu yang kita miliki walaupun sedikit,
kemudian kita sudah memantapkan ilmu tersebut, nah maka tidak ada larangan untuk berdakwah sesuai dengan kadarnya. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.